Lembata beberapa hari terakhir ini diliputi hujan dan hari ini cuaca cukup cerah dan ini waktu yang pas buat kita untuk ngobrol nih. Sangat pas. Iya. Sambil ya ditemani cuaca cerah dan juga pemandangan dari BLK ini kan kelihatan sangat spesial nih, suster-suster yang bekerja di sini pasti energi positif itu kan setiap hari selalu ada ya. Selalu. Mungkin ini juga jadi alasan kenapa BLK Pada itu bisa bertahan sampai dengan saat ini sejak berapa tahun berapa suster? Sejak Oktober 2019. Oktober 2019. Tapi yang saya mau tahu lebih dalam itu apa keresahan suster di awal ketika mendirikan BLK ini? Kira-kira latar belakangnya tuh apa? Apa yang mendorong suster untuk ya Lembata harus punya satu BLK nih begitu? Baik. Ada dua alasan, mulai dari internal. Itu kami SSPS itu dari sejak awal berdirinya sangat peduli pada isu pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu dan gadis-gadis di desa-desa. Dan masyarakat umum, generasi muda yang tidak punya akses ke perguruan tinggi. Ya. Dan itu yang banyak. Dan itu juga menjadi program kami, program prioritas, bagian dari Option for the Poor. Kemudian isu eksternal. Suster, banyak antusias masyarakat itu sangat tinggi ketika pertama kali BLK dibuka ya, kursus pelatihan dibuka. Fenomena apa yang suster lihat dari tingginya tingkat masyarakat yang mendaftar lalu antusias yang begitu luar biasa itu kira-kira suster sedang melihat fenomena sosial seperti apa di Lembata ini begitu? Baik, ketika melihat orang berdatangan walaupun rumah kami sangat sederhana di bawah. Duduk di bawah pohon di emperan les, tapi orang cari dari mana-mana. Dari Kedang, dari Nagabutung atau desa, orang kamu tahu dari mana? Mereka cerita dari mulut bla terus fenomena yang bisa saya tangkap bagaimana masyarakat haus. Ya. Haus akan apa yang mendorong suster mereka untuk tempat di bawah rata ini banyak, tapi ini kok tiba-tiba milihnya di wilayah bukit yang ya jangkauannya juga kan cukup sulit waktu itu belum ada akses jalan. Sangat sulit. Kami tidak memilih, Tuhan menyiapkan. Tuhan menyiapkan. Nah. Yang semula orang tidak mau karena tempat ini sukar sekali, batu wadas saja apa yang bisa diharapkan. Akses jalan tidak ada, listrik tidak ada, air tidak ada. Tapi saya dalam hati Tuhan akan buka jalan. Dengan itu saya cari dana untuk gali sumur dapat airnya. Dapat air dengan berlimpah sampai hari ini. Di bukit tapi gali sumurnya mudah. Bukan mudah sih, artinya saya tahu Tuhan tunjuk jalan. Berjumpa lagi dengan saya Andrea Tagoran di ruang tamu dan kali ini hadir tamu spesial nih. Ini lagi-lagi saya ngomong ruang tamu tapi saya yang bertamu ke rumahnya orang nih. Saya bersama Suster Margareta Ada, SSPS ya, Direktur Yayasan Guntil Caritas Peduli. Salah satu yayasan yang saat ini mengelola lembaga pelatihan atau balai latihan kerja BLK Caritas Peduli Lembata. Ya. Bagaimana kabar Suster? Kabar semangat spesial, terima kasih. Ini sebenarnya saya yang undang Suster atau Suster yang undang saya nih? Saling mengundang. Saling mengundang. Ini cuacanya cukup cerah pagi ini karena biasanya hujan ya Suster. Iya. Ya? Lembata beberapa hari terakhir ini diliputi hujan dan hari ini cuaca cukup cerah dan ini waktu yang pas buat kita untuk ngobrol nih. Sangat pas. Iya. Sambil ya ditemani cuaca cerah dan juga pemandangan dari BLK ini kan kelihatan sangat spesial nih, suster-suster yang bekerja di sini pasti energi positif itu kan setiap hari selalu ada ya. Selalu. Mungkin ini juga jadi alasan kenapa BLK Pada itu bisa bertahan sampai dengan saat ini sejak tahun berapa Suster? Sejak Oktober 2019. Oktober 2019. Iya. Nah, itu kira-kira Suster bagaimana cerita awal berdirinya BLK Pada ini, Suster? Baik, terima kasih. Jadi BLK Susteran SSPS yang base campnya di Desa Pada ini berevolusi secara pelan bersama waktu dan membaca kebutuhan masyarakat. Ya. Sejak diresmikannya Oktober 2019 oleh Bupati Yance Sunur almarhum, dengan bermarkas di rumah sederhana pinjaman warga di Desa Pada di tepi lapangan. Kami setiap kali sambil berusaha memberdayakan masyarakat lewat pelatihan-pelatihan sederhana, setiap kali kami berevaluasi
untuk terus berpikir bagaimana solusi ke depannya. Jadi tidak terus tinggal di rumah sederhana pinjaman, tapi kami juga harus berpikir punya fasilitas gedung yang baik, fasilitas pelatihan yang baik, dan dengan itu kami juga harus berani membuka jaringan kerjasama, baik dengan swasta maupun dengan pemerintah, daerah maupun pusat, begitu. Jadi itu memang dari dorongan dari awalnya itu sudah seperti itu ya, Suster ya, bahwa suatu saat nanti itu harus ada sebuah fasilitas yang memadai untuk masyarakat. Iya, tapi betul. saya mau tahu lebih dalam itu apa keresahan Suster di awal ketika mendirikan BLK ini. Kira-kira latar belakangnya tuh apa? Apa yang mendorong Suster untuk ya Lembata harus punya satu BLK nih begitu? Baik, ada dua alasan, mulai dari internal. Itu kami SSPS itu dari sejak awal berdirinya sangat peduli pada isu pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu dan gadis-gadis di desa-desa. Dan masyarakat umum, generasi muda yang tidak punya akses ke perguruan tinggi. Dan itu yang banyak. Dan itu juga menjadi program kami, program prioritas, bagian dari Option for the Poor. Kemudian isu eksternalnya kami membaca langsung kebutuhan masyarakat. Jadi base camp kami di Desa Pada ini adalah warga Transloc, ex pengungsi dari Timor Leste, Ambon, warga Transloc dari berbagai daerah. Kami disebut Desa Pancasila, Desa Pada ini. Jadi penduduknya sangat heterogen di sini ya? Sangat heterogen, dan kami beri waktu 6 bulan untuk kajian awal survei untuk menentukan jenis pelayanan, model pendekatan seperti apa untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dan muncullah gagasan pelatihan keterampilan. Dengan kami mulai yang sederhana, menjahit, memasak, Children English Club di rumah sederhana, sambil berpikir untuk merintis inovasi kami untuk informatika ini berangkat dari saya baca seluruh kontes Kabupaten Lembata. Untuk di bidang teknologi, apakah yang namanya lembaga pelatihan komputer atau informatika sudah ada? Ternyata belum. Search-nya di internet, adanya WB komputer waktu itu. Jadi kami gayung bersambut, bersamaan dengan itu pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini menggulirkan program BLK komunitas yang dikelola oleh komunitas-komunitas keagamaan, pondok pesantren, seminari, keuskupan, gitu. Nah, Suster, bagaimana ketika awal Suster mereka merintis lembaga pelatihan itu kan dimulai dengan tadi itu Children English Club. Lalu ada lagi kursus menjahit ya? Menjahit. Kursus menjahit, tata boga juga. Boga ya, pengolahan ikan. Nah, itu bagaimana antusias atau respon masyarakat di sekitar BLK ini? Agustus 2019 ketika gagasan ini kami gulirkan ke masyarakat mulai dari Pada, dan saya omong di mimbar gereja Pada. Responnya luar biasa, kami sampai kewalahan untuk taruh tampung di mana. Banyak yang datang mau ikut ya? Berbaris antri untuk pendaftaran. Anak-anak tuh antri mau bahasa Inggris. Ibu-ibu gadis-gadis untuk menjahit dan memasak. Dan puji Tuhan proposal perdana kami keluar banyak, tetapi yang direspon itu Keuskupan Agung Jakarta. Dengan dana 50 juta awal dari Keuskupan Agung Jakarta, saya mulai belanja kebutuhan menjahit, memasak, dan bahasa itu di leba-leba untuk melengkapi fasilitas di bawah. Itu fasilitas perdana. Kemudian didukung dengan proposal saya ke Hilton Foundation, proposal online, puji Tuhan dikabulkan. Dan itu kami mulai melengkapi dan bisa insentif untuk instruktur dengan berbagai kebutuhan. Dan itu berjalan dengan baik ya? Berjalan dengan baik 2019, 2020, 2021 gagasan BLK komunitas terwujud dengan mulai sendiri kami mengawasi pembangunan gedung ini informatika. Suster, banyak antusias masyarakat itu sangat tinggi ketika pertama kali BLK dibuka ya, kursus pelatihan dibuka. Fenomena apa yang Suster lihat dari tingginya tingkat masyarakat yang mendaftar lalu antusias yang begitu luar biasa itu kira-kira Suster sedang melihat fenomena sosial seperti apa di Lembata ini begitu? Baik, ketika melihat orang berdatangan, walaupun rumah kami sangat sederhana di bawah. Duduk di bawah pohon di emperan les, tapi
Orang cari dari mana-mana. Dari Kedang, dari Nagawutung, atau desa. Orang, kamu tahu dari mana? Mereka cerita dari mulai bla terus fenomena yang bisa saya tangkap. Bagaimana masyarakat haus. Ya. Haus akan endingnya itu mereka haus, mereka ingin punya pekerjaan dan penghasilan sendiri. Itu ending. Kemudian mereka harus punya keterampilan. Dan untuk masuk di pintu keterampilan itu mereka butuh lembaga yang benar peduli dan fokus dengan kegiatan ini. Bukan hanya kursus yang satu minggu habis pergi. Ya. Kami kan sistemnya pendampingan lanjut. Jadi setelah kursus? Kami mendampingi, awalnya itu kami memberikan modal kerja. Berapa tahun selama di bawah itu saya mencari dana khusus. Setelah pelatihan 3 bulan, 6 bulan peserta di saat penerimaan sertifikat, kami bekali mereka dengan modal kerja. Anak busana saya bekali mesin jahit satu unit. Anak boga perangkat alat masak, mulai dari kompor sampai periuk belangan dan lain-lain. Dan masing-masing mereka saya bekali dengan amplop 500.000 per orang. Modal untuk belanja kebutuhan pelatihan, kebutuhan praktek mandiri, kain praktek, bahan ikan, bumbu. Dan setelah itu 3 bulan, 6 bulan kami turun evaluasi. Kami turun evaluasi langsung kami buat kunjungan sampai ke pedalaman Atadei. Wow. Iya. Hasilnya seperti apa, Suster? Apakah usaha mereka itu berjalan dengan baik? Saya harus katakan kami sangat bangga dan bahagia. Hampir semua alumni yang menerima modal kerja dari kami itu komit. Karena saya pantau dari WA Group. Iya. Dan kalau wawancara satu alumni yang ada dulu sikap bagaimana dia punya gerai busana itu. Sangat bagus dan begitu banyak orang datang. Dan Kompas sudah datang wawancara dia. Oh iya. Kemudian khusus untuk busana ini kerja waktu berjalan. Kupang, Dinas Tenaga Kerja Kupang membuka kerjasama dengan BLK Lembata untuk alumni busana dan mereka diberi modal tambahan lagi. Kalau dari BLK mereka terima mesin jahit, dari pemerintah Dinas Provinsi Kupang terima mesin obras. Mesin obras di di menjahit itu kan ada mesin obras ya. Sehingga komplit. Mesin jahit, mesin obras sehingga usahanya menjadi lebih lancar. Waktu itu terjaring dari 16 tuh ada 15 mungkin dapat. Wow. Dan itu mereka bangga sekali dan saya belum kunjung sibuk. Kalau tidak saya bahagia sekali mereka usahanya berkembang. Orang antar jahitan, mereka ada income setiap hari. Mudah-mudahan nanti bisa kita lihat sama-sama, Suster ya. Iya, busana boga berjalan baik seperti itu. Dan kemudian program unggulan kami sampai kepada informatika. Begitu gedung ini belum berdiri sejak antrian pendaftaran. Saya harus buat tes, ujian prates itu di bawah rumah sederhana itu. Anak muda dari mana-mana. 20-an dan kami hanya terima 16. Setiap kali kami hanya terima, mau daftar 30, 40 kami terima 16. Mengapa? Karena kuota untuk Kemenaker harus 16. Komputer yang disiapkan 16. Fasilitas, kursi semua 16. Harus 16. Dan setiap tahun mengalir komputer itu. Bahkan ada 1 tahun kami harus bekerja keras untuk bukan meluluskan, tapi memang animo yang daftar itu banyak. Jadi 5 generasi, 5 grup pendaftaran. Itu semua harus menyelesaikan studi belajar di situ ya. Ada yang SMP, SMA tidak tamat, SMK, pengangguran, lulusan perguruan tinggi pun, S1 pun masih sempat ikut yang menganggur, datang ke sini, punya sertifikat, sudah kerja di mana-mana. Mereka informatika sendiri sudah meluluskan 233 anak muda Lembata, mayoritas generasi muda. Berarti rata-rata mereka sudah bisa menguasai basic komputer seperti Office misalnya. Office sampai dengan ini edit gambar, public speaking, PowerPoint, cara presentasi di depan. Dilatih itu semua ya. Dilatih cara masukkan video, masukkan lagu, cara bicara pakai pointers presentasi. Yang belum pernah pegang itu pun sampai sini, aduh luar biasa. Suster Domi mendampingi sangat bagus. Nah, Suster, ini lalu pengembangannya seperti apa, Suster?
dengan antusias masyarakat yang tinggi, gedung di bawah itu kan kecil sekali ya, gedung yang menggunakan rumah warga itu sangat kecil. Nah, lalu setelah itu tiba-tiba kita kaget sudah ada gedung bagus di atas bukit yang dengan pemandangan yang luar biasa ini. Ini saya bilang ini BLK tapi kita rasa seperti tinggal di villa atau resort yang mewah begitu karena BLK resort. Iya, jadi karena pemandangannya juga sangat bagus ya, tidak ternilai dengan Teluk Lewolebanya, lalu di kiri kanan ada Gunung Lewotolok, Ile Lewotolok dan Gunung Boleng di Lenara. Pemandangannya sangat menakjubkan. Benar. Dan suster mereka sepertinya tepat untuk memilih tempat di sini nih. Puji Tuhan. Apa yang mendorong suster mereka untuk tempat di bawah rata ini banyak, tapi ini kok tiba-tiba milihnya di wilayah bukit yang ya jangkauannya juga kan cukup sulit waktu itu, belum ada akses jalan. Sangat sulit. Kami tidak memilih, Tuhan menyiapkan. Tuhan menyiapkan. Yang semula orang tidak mau karena tempat ini sukar sekali, batu wadas saja apa yang bisa diharapkan. Akses jalan tidak ada, listrik tidak ada, air tidak ada. Tapi saya dalam hati Tuhan akan buka jalan. Dengan itu saya cari dana untuk gali sumur, dapat airnya? Dapat air dengan berlimpah sampai hari ini. Di bukit tapi gali sumurnya mudah. Bukan mudah sih, artinya saya tahu Tuhan tunjuk jalan. Dan saya bertemu ahli yang gali sumur. Saya urus listrik dengan PLN 6 bulan dapat. Tiang-tiang masuk. Saya akses jalan, saya bertemu Kadis PU, saya bertemu DPRD, saya bertemu Bupati. Jalan jadi. Walaupun saya agak kecelakaan sedikit, tapi jalan jadi, dan peserta anak-anak saya yang datang pelatihan itu bahagia sekali bawa sepeda motornya sampai di sini. Nah, berevolusi dari gedung rumah sederhana yang bocor di bawah, kami berterima kasih pada pemiliknya, beliau ada di Bekasi. Dan kami berevolusi ke gedung mewah ini adalah sebuah, mau dikatakan perjalanan panjang, tapi juga ternyata tidak panjang, hanya hitungan bulan jadi. Dengan sebuah perjuangan yang jungkir balik. Setelah gedung informatika jadi, kami berpikir untuk harus memindahkan gedung menjahit dan memasak dan bahasa, harus punya rumah sendiri. Saya mendekati Kompas Gramedia Jakarta. 2020, 2021 dan 2 kali saya harus ke sana. Dan puji Tuhan kunjungan yang kedua direspon bagus. Langsung kita dipertemukan dengan Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas di Palmera Tanah Abang. Dan 6 bulan kemudian tim YDKK Kompas datang survei ke Lembata. Belum pernah tahu di mana Lembata, apalagi Desa Pada. Kami pergi jemput, kita menjembatani, dan saya tunjuk rumah sederhana, dan mereka lumayan terkesan. Di rumah sederhana itu, lihat foto-foto kegiatannya, lumayan lengkap, perizinan legalitas tersedia. Dan akhirnya November kami menandatangani MOU kerjasama dengan Kompas. Dan Desember kami mulai pembangunan 2024. 6 bulan gedung itu sudah jadi. Di situ akan transisi lokasi pelatihan, program pelatihan yang ada di bawah akan masuk ke gedung situ. Seberapa susah suster mencari dukungan dari luar, terutama di Jakarta nih? Ini kita pernah ngobrol itu, suster cerita bilang naik ojek, pesan ojek online ke sana kemari. Ya itu memang suster, ya ini sepertinya benar-benar fight, mau berjuang untuk bisa memenuhi. Kata yang tepat. Seberapa susah itu saya harus cerita, kalau bagaimana tunggu ojek di pinggir jalan, mau naik taksi, biaya terlalu mahal, saya lebih baik ojek, lebih hemat dan praktis, bisa masuk di kemacetan Jakarta, dan lebih menunjukkan kesederhanaan. Kalau saya duduk di, aduh sudah lama, sorry ya, bukan lama apanya, tapi kan harus lampu merah harus ini, kalau ojek kan iya. Lapar harus tahan, haus harus tahan dengan tas saya yang berat. Kadang saya harus junjung sebenarnya tas di bawah matahari. Segala macam. Tapi saya sangat bersyukur itu kita diberi kepercayaan untuk
ikut berpikir bagaimana membangun sebuah tempat komunitas di mana orang-orang bisa menemukan dirinya untuk punya masa depan. Karena kita tidak bekerja untuk keluarga, untuk diri sendiri. Tidak, ini bekerja untuk masyarakat luas yang dalam konteks Lembata bekerja untuk level tanah. Iya, dan saya bersyukur kerja keras itu di pay off dengan begitu antusias masyarakat untuk datang belajar. Walaupun kami punya pendampingan beda. Disiplinnya ditegakkan, tanggung jawabnya, kesungguhan, dan itu tidak main-main. Sebagian orang yang tidak suka dengan disiplin melihat ini terlalu keras, saya dengar. Tetapi kalau melihat nilainya, kalau mereka belum tahu, saya bilang sekarang kamu melihat pedisnya makan lombok, kelak kamu akan tahu, yang suster ajar dulu itu sekarang saya manfaatnya. Biasanya kesadaran seperti itu muncul belakangan. Tapi suster, mereka tetap mempertahankan itu ya, harus. Spirit itu. Itu menjadi disiplin, ciri. tanggung jawab, dan juga bagaimana disiplin, tanggung jawab, jujur. Iya. Di BLK, anak yang muka baru sekalipun yang belum pernah kenal bergaul dengan suster, yang tidak pernah masuk di ruangan gedung lengkap seperti ini, dengan sendirinya dia tahu berattitude sejak awal. Dia tidak akan coret-coret tembok, cakar-cakar, dia tidak akan ambil sembarang. Dia langsung dibentuk mulai dari tangga masuk. Itu hal-hal kecil yang seharusnya punya dampak besar terhadap bagaimana kita punya kehidupan ke untuk depannya. Masa depannya. Untuk masa depan. Saya bilang ini kami menyiapkan Anda untuk terjun ke dunia kerja sesuai moto. Jadi di tempat kerja, tingkah laku Anda disiapkan di sini. Datang ke tempat kerja tidak mungkin terlambat. Teman lain datang lebih dulu, engkau terlambat. Lihat sampah tidak mungkin engkau sepak saja. Tahu hormat pada orang yang lebih tua. Dan itu nilai seumur hidup, nilai universal. Dan ratusan anak yang lulus dari sini kami bekali seperti itu. Puji Tuhan kalau mereka masih ingat. Luar biasa ya. Nah, suster, saat ini sudah ada berapa program yang dijalankan? Artinya bahwa ini kan pihak ketiga banyak juga yang mendukung nih. Dari pemerintah Kabupaten Lembata, lalu dari Kompas Gramedia tadi suster sudah cerita banyak, dan dari beberapa yayasan lain lagi dari luar. Nah, saya dengar juga ada program yang namanya inkubator itu. Baik. Nah, itu bagaimana ceritanya suster, mereka bisa akses program inkubator dari Kemenaker lah ya? Atau seperti apa itu suster? Tidak. Jadi baik, dari BLK sederhana mandiri, kemudian mengembangkan saya menjadi BLK komunitas. Linknya di Kementerian Tenaga Kerja, khusus Lembata ini kejuruannya teknik informatika ada di atas gedung. Program pelatihannya operator komputer dengan variasi nama, terakhir namanya practical office. Kemudian dari BLK komunitas kami mengembangkan saya berikutnya lagi menjadi lembaga inkubator. Lembaga inkubator adalah lembaga yang diseleksi dari BLK komunitas se-Indonesia. Dari 3.760 BLK komunitas se-Indonesia di Agustus 2023 disaring 250 BLK. Disiapkan jadi BLK inkubator 250. Kami 250 ini Agustus 2023 diundang ke Surabaya untuk BIMTEK seleksi. Dari 250 disaring ke 200 melalui wawancara satu persatu dan administrasi dan melihat kinerja, dan tersaring 200, dan puji Tuhan BLK Lembata masuk ke dalam 200. Agustus 2023 di Surabaya. Desember 2023 kami diundang, pengelola diundang untuk BIMTEK perdana BLK inkubator tentang manajemen, gimana pengelolaan BLK inkubator, manajemen kerjasama, keuangan, alumni dan lain-lain. Saya waktu itu posisi tidak bisa jalan kaki dengan 2 tongkat. Mereka sangat berhati-hati, harusnya saya yang jalan, tapi saya kirim foto, saya tidak bisa jalan. Saya kirim sekretaris saya, Suster Domi pergi 2 minggu BIMTEK di Surabaya di Lidon Hotel tentang bagaimana mengelola sebuah lembaga inkubator. Dan kemudian Agustus 2024 beliau dipanggil lagi untuk BIMTEK untuk mulai dengan mengurus izinnya, mengurus
menyusun visi misi, program kerja, gimana merangkul UMKM lokal. Dan itu kami sudah keluar tanda daftar resmi legal sebagai sebuah lembaga inkubator, namanya Lembaga Inkubator Karitas Peduli Lembata. Sudah ada logonya, stempelnya, nomor izinnya, kita sudah resmi berkiprah. Nah, apa spesial dari lembaga inkubator ini, Suster? Apa yang spesial? Baik, yang spesial lembaga inkubator diberi kepercayaan dan kemudahan untuk merangkul alumni BLK, terutama mereka anak-anak boga busana yang sudah saya bekali dengan modal itu. Artinya mereka sudah mulai dengan usaha kecil-kecil ke arah UMKM, usaha kecil dan menengah. Dan itu kami memberi pendampingan UMKM, pendampingan bisnis, manajemen, pendampingan marketing, untuk mereka bagaimana usahanya itu tetap berjalan, harus fight, tidak boleh menyerah, tetap termotivasi. Itu baru dalam langkah-langkah persiapan. Nah, dalam konteks langkah persiapan di September 2024, tim inkubator dari UIN Malang, Universitas Islam Sunan Malik Ibrahim Malang, bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, karena UMKM di bawah Kementerian Koperasi, datang visitasi ke BLK, kami pasang baliho di sini, Bapak Haji Agus dengan Bapak Saiful, Profesor Doktor dari UIN Malang, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, datang survei langsung gimana kesiapannya, dan mereka terkagum-kagum lihat kami terima di gedung ini, dan kami diwawancari, menunjukkan kami harus menyiapkan ruangan pelatihan teori praktek lengkap di sini, di gedung Kompas lengkap. Itu kejuruan apa saja, program pelatihan apa saja, dan BLK Inkubator Lembata kami memfokuskan pada program pelatihan desain, program pelatihan teknik informatika, teknologi, kemudian fashion, busana, dengan pengolahan ikan. Kemudian kami juga mau mengembangkan ke tata rias dan ke seni kriya kayu, kerjasama dengan Universitas Islam Malang. Wow, luar biasa ya. Kami sudah mengirim surat kemarin. Dalam rencana UIN Malang akan mengirimkan instrukturnya ke BLK Lembata. Kami akan merekrut anak muda Lembata untuk ikut pelatihan tata rias dan kriya dalam kerjasama dengan UIN Malang. Lalu mereka mudah-mudahan kami bisa bekali dengan spesifikasi dan modal supaya mereka sudah mulai berusaha untuk menjadi cikal bakal sebuah UMKM. Dan di UMKM, untuk pembinaan UMKM-nya BLK ini sudah ada dia punya SOP lengkap. Sudah susun. Mulai dari SOP rekrutmen. Jadi mereka walaupun sudah berhasil dengan usaha, tapi datang ke BLK, kami akan mendorong mereka untuk buat presentasi. Dan kami harus memberi penilai. Yang lolos seleksi saja yang masuk. Yang lain belum, kami dampingi dulu. Dan masuk ke sini akan ada pertemuan berkala, seminar, pembinaan, pendampingan. Tujuannya usahanya tetap berkembang dan harus fight, gitu. Itu inkubator. Dan berjalan sampai dengan sekarang ya? Iya, sekarang kami langkah-langkah koordinasi. Jadi 2 bulan lalu kami koordinasi dengan Dinas Koperindak. Beliau sudah visit survei ke sini, Pak Kadis Koperindak, Bapak William Leo Vehet. Dan kami sudah menulis surat resmi ke Dinas Koperindak. Silakan sosialisasi ke desa-desa, khusus UMKM yang saya sudah sebut tadi, tolong sosialisasikan dan kami akan kumpulkan mereka dari suatu hari nanti langsung dengan BLK. Nah, Suster, hadirnya BLK ini juga kan sebenarnya menurut banyak orang, ada beberapa pemerhati aktivis buruh migran misalnya, menurut mereka itu juga sebenarnya bisa menjadi jawaban dari tantangan persoalan selama ini. Buruh migran yang keluar bekerja di luar negeri, nah itu tuh tanpa keterampilan, tanpa kemahiran misalnya bahasa Inggris, karena biasanya di Malaysia kan ya
bahasa keduanya Melayu. itu kan bahasa Inggris ya biasanya. Iya. Tapi kadang-kadang kita punya tenaga kerja juga tidak mahir. Nah, menurut banyak orang seharusnya salah satu solusi yang baik itu adalah hadirnya BLK di Kabupaten Lembata. Benar. Nah, dan di tengah wacana itu Pemda juga sementara sempat merencanakan waktu itu, tapi ternyata hadir duluan BLK Karitas Peduli Lembata. Dan sekarang saya dengar BLK ini sudah mulai melakukan semacam penetrasi untuk pendampingan atau pelatihan bagi calon buruh migran. Ini ceritanya bagaimana, Suster? Iya, itu menarik sekali. Jadi BLK sederhana ini sudah berevolusi lumayan jauh. Dari BLK sederhana rumah pinjaman naik status menjadi BLK komunitas, mengembangkan saya menjadi lembaga inkubator. Sekarang kami naikkan statusnya menjadi apa yang disebut BLK luar negeri atau BKLN. Nah, dalam konteks BKLN ini sudah 1 tahun ini kami membuat persiapan sejak BIMTEK Januari 2024 di Surabaya, kemudian Mei 2024 di Surabaya, Januari di Jakarta, dan Juni juga di Jakarta, kemudian Agustus juga saya dan Suster Domi ke Jakarta lagi untuk SKKNI-nya, Standar Kompetensi Kerja Nasional PMI Pekerjaan Migran Indonesia. Lalu kami juga BIMTEK untuk mendapatkan sertifikat. Sebelum menyelenggarakan BKLN kami harus legal. Jadi sertifikat teknis dan metodologi. Bisa mengajar mereka calon PMI dan bisa melatih pekerjaan housekeeping rumah tangga. Ya. Dan langkah yang kedua kami harus pastikan akreditasi BLK kita ini kredibel di mata masyarakat. Tidak hanya lulusan yang berkualitas, tapi secara mutu diuji dari pihak luar itu oke. Dan puji Tuhan Juli 2024 tim dari lembaga akreditasi Kemenaker turun langsung dari Jakarta ke BLK Lembata, 2 orang. Kami terima mereka dan mereka sangat puas. Puji Tuhan, mereka senang sekali, kinerja yang luar biasa. Yang biasanya 1 tahun itu 1 bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja. Tapi BLK Lembata 2 kali. Dan ditawari, Suster mau ndak ini ada program Banprok. Nah, akreditasi sudah oke, sudah terbit Januari ini, 1 tahun jalan panjang. Sekarang kami mengembangkan saya menjadi BKLN dan Januari baru-baru tanggal 14 tepatnya sampai 16 BLK Lembata dikunjungi oleh tim dari BKLN Jakarta, langsung dengan perusahaan Bapak Togu Hia, yang pemilik perusahaan perekrutan dan pengiriman TKI dulu, sekarang namanya PMI. Ya, jadi ibu yang datang namanya Ibu Haja Lolinda Usman. Beliau ketua perkumpulan pengelola pelatihan calon pekerja migran Indonesia. Jadi betapa beliau memberi perhatian untuk Lembata, dan BLK Lembata dipercayakan menjadi koordinator untuk BKLN se-Nusa Tenggara Timur. Wow. Iya. Walaupun kami belum mulai, padahal di Kupang itu sudah ada 5 dan 2 yang dirintis jadi 7. Saya sudahlah Bu, kasih di Kupang saja, mereka sudah lebih dulu. Kami jangan di Lembata saja. Karena kita sudah akreditasi, kepercayaan demikian, dan terlebih kami sangat apresiasi, terima kasih kepada Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Jakarta yang sudah sangat peduli dengan mendonasikan gedung megah di sebelah yang disebut Gedung Pembaca Kompas. Artinya gedung itu adalah hasil dari donasi para pembaca Kompas. Dan gedung itulah yang mau didedikasikan untuk pelatihan para pekerja migran. Sudah mayoritas, sebagian besar mebeler maupun fasilitas sudah kita lengkapi. Dan sekarang persiapan menuju eksekusi, persiapan dekat. Persiapan jauhnya sudah 1 tahun. Januari 2024 sampai Januari 2025. Dengan kunjungan Bu Loli dan Pak Togu
dan Ibu Santun Sirait sebagai kepala LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang akan menguji anak-anak yang dilatih di sini. Harus diujian dulu, uji kom, lulus dulu, bersertifikat, sudah kesehatan medical check up, oke. Medical check bukan di rumah sakit kita, tapi langsung dari negara tujuan. Pastikan oke, baru ikut pelatihan. Jadi memang sangat selektif dan ketat sekali ya? Sangat selektif, yang sehat benar dulu baru direkrut. Tapi itu bagus ya untuk masa depan pekerja migran Indonesia. Iya, untuk yang bersangkutan. Dan beliau bukan hanya membawa nama keluarga, nama BLK, tapi nama negara. Nama negara. Jadi benar harus sehat. Dan di tempat kerja nanti sudah dipastikan dia kompeten, sudah dilatih gimana mengatur pekerjaan kerumah tanggaan, bisa berkomunikasi dengan bahasa negara tujuan. Nah, apa tantangan ke depan suster? Atau mungkin ada kendala yang menurut suster ini harus bisa dilewati nih, supaya bisa mewujudkan mimpi bersama masyarakat Lembata punya BLK dengan kualitas yang baik, dan juga ya bisa beroperasi dengan baik ke depan itu suster? Betul. Itu pertanyaan yang bagus. Jadi secara ke dalam kami tim pengelola BLK sudah sangat komit. Kita komitmen untuk menyiapkan fasilitas yang terbaik, gedung yang terbaik, suasana yang terbaik. Juga kami membekali diri kami sudah dibuktikan dengan sertifikat, yaitu kami sudah siap berkiprah dari pihak kami. Nah sekarang, tetapi sebelum berkiprah itu kami juga butuh beberapa daya dukung yang lain supaya memastikan peserta nyaman ada di sini. Yaitu mereka harus punya asrama. Mereka harus tinggal di dalam selama pelatihan, tidak boleh pulang. Karena nanti kalau sudah di check up, medical check up, lolos dia sehat, tiba-tiba dia pulang Sabtu Minggu, terjadi apa-apa sampai sini sakit lagi kan parah. Nah, karena begitu goal lolos tesnya oke, namanya sudah link ke majikan, ke negara tujuan, tidak main-main lagi. Nah, jadi mereka harus diasramakan. Tentu punya ruang tidur yang baik. Ruang tidur oke, tempat tidur kami bekerja sama dengan PT yang baik hati itu bantu tempat tidur. Sedang dikerjakan di bengkel di Lewoleba. Sudah 1 minggu ini, mungkin 1-2 minggu lagi selesai. Tempat tidur tingkat 10 unit, isinya 20, jadi 20 orang, satu kali daya tampung karena ruangan kecil. Kemudian tantangan yang ini lumayan prinsipil, yaitu dapur. Dapur untuk peserta calon pekerja migran ini, kami belum mampu. Sudah susah payah membangun gedung besar ini, habis-habisan tenaga ini. Kami sangat butuh dukungan masyarakat supaya bisa membangun dapur ini. Tidak mewah banget. Jadi cor lantai ya keramik lah, bagus. Bukaan jadi hanya setengah tembok, lalu atas rangka baja dan seng spandek, itu saja. Luasnya hanya 3,5 meter, lebar panjang 12 meter. Tepat di belakang gedung Kompas. Lalu mereka juga harus punya jemuran yang baik. Lalu yang lebih penting yang lain adalah pagar depan. Pastikan pagar ada dulu, baru anak-anaknya bisa tinggal di dalam. Takut keamanan. Ini ada apa-apa, dia lari lompat turun atau dari bawah lompat naik. Karena ini cukup terjal ya. Terjal 5 meter takluk di depan ini, kalau lompat di bawah itu batu. Tapi tidak apa-apa, kan suster bilang dari itu Tuhan yang tunjuk, jadi ini Tuhan pasti tunjuk. Selalu saja ada jalan. Pasti ada jalan, iya ada jalan, puji Tuhan. Kami sudah kirim proposal, proposal pagar, dapur itu, beberapa fasilitas kami sedang belanja, koordinasi dengan Ibu Loli di Jakarta. Luar biasa. Yang lain sudah OTW, sudah diekspedisi, seperti mesin cuci otomatis, setrika uap, vakum cleaner, bathtub. Rumah-rumah majikan kaya kan mandinya bukan. Jadi pelatihannya, konsep pelatihannya benar-benar di negara tujuan. Rumah jadi, majikan negara tujuan. Jangan sampai ke sana baru bingung sendiri mereka, tidak tahu gimana cara gitu. Menggunakan mesin cuci otomatis. Rumah majikan yang kaya kan ada begitu. Jadi di sini walaupun tidak ada, kami harus belanja alat itu. Mesin setrika uap pun
Wah. Baju-baju yang elit kan tidak mungkin setrika model begitu pakai watch. Jadi memang BLK Caritas Peduli Lembata benar-benar mau menghadirkan pelatihan dengan modeling Nuansa atau internasional. Modelingnya langsung di negara tujuan begitu. Negara tujuan. Ya. Nah, Suster, dari perjalanan panjang ini, saya tadi lupa bertanya, sudah berapa banyak alumni dari BLK ini, Suster? Dari BLK ini sejak diresmikannya Oktober 2019 sampai Desember 2024, puji Tuhan kita sudah meluluskan sebanyak 365 peserta pelatihan bersertifikat ya. Dari 4 program pelatihan dengan program unggulan untuk informatika, komputer, dan busana. Komputer sendiri sudah meluluskan 233 alumni. Mayoritas sudah bekerja di operator desa, operator sekolah, di lembaga swasta, ada yang melanjutkan kuliah, dan mereka berterima kasih WA. Terima kasih mujur kami dulu ikut diklat di BLK. Ini tugas-tugas semua online. Dan sudah bisa mereka kerjakan begitu. Dan mereka dipercayakan di kampus. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa BLK Caritas Peduli juga dipercayakan menjadi BLK yang nanti akan mendampingi atau memberikan pelatihan kepada calon buruh migran Indonesia ya. Nah, Suster, kita berdoa mudah-mudahan ada jalan keluar. Ada jalan keluar untuk persiapan dekat ini. Persiapan dekat ya namanya ya. Persiapan dekat. Nah, rencana kapan startnya untuk ini? Kalau artinya bahwa sekarang mungkin belum semua fasilitas sudah lengkap, tetapi pasti Suster mereka juga sudah punya target kira-kira kapan ini bisa running begitu. Iya. Jadi untuk eksekusi launching BKLN ini sebagian besarnya tergantung pada langkah-langkah persiapan. Jadi langkah-langkah gedung oke, fasilitas oke, dapur, pagar oke, kenyamanan peserta oke, pendaftaran dibuka. Pendaftaran dibuka ya. Kami bahkan sudah dikirim brosur pendaftaran BKLN dari PT. Wah. Dengan segala fasilitas dan pendaftaran dan pelatihan lokus kegiatannya di BLK Caritas Peduli Lembata untuk wilayah Lembata, Solor, Adonara, bahkan Alor, bahkan Flores Darat, Larantuka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dari tantangan dan juga permasalahan kita soal buruh migran selama ini ya, Suster ya. Iya, dan kita punya di sini kan lebih banyak trennya ke Malaysia. Jadi karena itu kami membuka program pelatihan ya untuk negara tujuan Malaysia dulu. Nanti ke depan kita bisa mengembang. Ke Singapura, kalau sudah Hong Kong. Ada gedung, kalau mudah-mudahan proposal rusun terkabul, sampai asrama menjadi lebih luas, kita rekrut peserta menjadi variasi negara-negara tujuan. Amin. Amin. Ya. Wow, Suster, terima kasih banyak sudah ngobrol cerita panjang tentang bagaimana perjalanan BLK dari rumah kecil sampai ke bangunan yang megah dengan tantangan yang besar, semakin besar ke depannya. Ini sebuah sharing yang penuh nilai dan penuh inspirasi dari Suster dengan perjuangannya yang luar biasa, dan kita berharap mudah-mudahan ke depan semakin banyak dukungan yang datang, karena saya percaya bahwa kerja baik akan mendapatkan dukungan yang baik dan juga membuahkan hasil yang baik untuk kepentingan banyak orang. Saya mohon izin, saya mau ucapkan limpah terima kasih kepada Pemda Lembata, di mana BLK ini bermarkas, dan benar dukungan penuh ya. Dukungan penuh BLK ini hadir untuk lewat tanah Lembata. Benar-benar kami para suster melepaskan semuanya di belakang, bekerja all out untuk anak muda Lembata. Kami berterima kasih kepada Bapak penjabat Bupati yang sekarang, Bapak penjabat Bupati yang lebih dulu, Bapak Bupati yang lebih dulu, dan juga yang akan datang. Setiap periode Bapak Kepala Daerah Lembata itu kerjasama sangat baik dengan BLK. Dan juga Ketua DPRD Lembata, yang lebih dulu Bapak Petrus Gero dan sekarang Bapak Udin, kerjasama sangat baik. Dan Bapak Dinas Tenaga Kerja, sudah menjadi sesepuh kami di BLK. Setiap kali acara kami pasti undang dinas-dinas terkait BLK, pemberdayaan masyarakat desa, Dinas Koperindak, juga dari Kesbangpol ikut mengurus keabsahan yayasan yang membawahi BLK. Kami sangat berterima kasih, bersyukur kita bergandeng tangan untuk
generasi muda lewat tanah Lembata. Ya. Tidak hanya Lembata, jadi BLK Caritas ini dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat baik kerjasama. BLK Pembina Lombok Timur sangat baik kerjasama. Jaringnya sudah kemana-mana nih, Suster. Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sangat lancar. Saya berulang kali datang ke kementerian dan beberapa kantor kementerian di Jakarta itu. Bapak Ignas Jonan, terima kasih kalau sempat nonton podcast ini. Beliau menjadi fondasi awal. Bantuannya kami bisa mulai dengan pembangunan talut yang memungkinkan gedung BLK berdiri. Kalau tidak ada talut tidak mungkin ada gedung yang berdiri di sini. Jadi itu Bapak Ignas Jonan melalui asistennya waktu itu Bapak Pak Video. Saya bertemu langsung di kantor ESDM Kementerian ESDM Energi Sumber Daya dan Mineral. Iya. Wow, terima kasih banyak, Suster ya. Terima kasih, dan teman-teman sekalian, demikian tadi obrolan saya dengan Suster Margareta Ada. Ini sosok yang luar biasa di balik berdirinya BLK Caritas Peduli Lembata yang megah ini. Dan kita berharap dukungan dari masyarakat dan juga berbagai pihak pemerintah untuk BLK ini. Karena hadirnya BLK ini juga sebenarnya menjadi jawaban dari persoalan besar Kabupaten Lembata khususnya dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumber daya manusia, dan juga bagaimana kita berbicara soal keselamatan dan kesuksesan pekerja migran Indonesia yang nanti akan bekerja di luar negeri. Demikian obrolan singkat saya dengan Suster Margareta Ada, dan kita akan bertemu lagi di episode yang berikut dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak, Suster ya. Luar biasa. Terima kasih.